Selamat Hari Pahlawan 10 November. Kali ini saya akan memberi sedikit motivasi kehidupan, terutama kaitannya dengan perbaikan akhlak, tingkah laku kita ya selaku manusia yang bergaul dengan berbagai macam ras, suku, agama di Nusantara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pada kali ini terutama setiap orang kan memiliki naluri. Secara garis besar itu memiliki dua buah naluri ya, yaitu naluri untuk melanjutkan keturunan bagi yang sudah dewasa, melanjutkan penerus turunannya ya dengan menikah dan lain-lain. Kemudian yang kedua untuk naluri untuk menyalurkan semangat keagamaan atau kepercayaan ya, yang terutama karena manusia itu sebagai hamba Allah ya, hamba Tuhan ya, itu sebagai, jadi kita itu selaku yang punya zat yang lebih tinggi, jadi hidup di dunia ini terkontrol ya, baik kaitannya dengan terhadap orang lain, terhadap diri kita sendiri ataupun dengan lingkungan. Jadi memang pada aliran kepercayaan tertentu yang tentu saja setiap manusia yang normal yang punya hati nurani dan akal sehat itu akan dikaruniai dengan naluri keagamaan ya, semangat untuk menyembah zat yang maha tinggi ya, yang maha kuasa, yang maha esa. Kemudian yang tentunya setiap umat atau aliran itu berbeda-beda wadahnya ya. Terutama ini yang aliran kepercayaan tertentu, mungkin ada yang sejak dulu zaman kemerdekaan sampai berangsur-angsur era Orde Baru sampai sekarang itu mungkin ada yang sudah berdiri sejak awal-awal pemilu ya, sampai sekarang ada yang sudah bubar, ada yang masih ada ya. Itu diantaranya ada yang menampung semangat keagamaan dengan mendirikan banyak badan amal usaha, misalkan banyak mendirikan badan amal usaha seperti misalkan ada rumah sakit, ada ambulan gratis, ada panti asuhan, ada sekolah, sampai universitas, ada juga mungkin lembaga keuangan, dan ada juga lembaga-lembaga sosial atau penampung semacam kelebihan harta dan lain-lain. Pada aliran kepercayaan tertentu mungkin ada yang terlalu condong ke arah Timur Tengah ya, karena sebagian agama di Nusantara ini datangnya dari daerah Timur Tengah. Ada yang mungkin terlalu condong ke Timur Tengah, ada yang mungkin condong terlalu pribumi Jawa dan sekitarnya, ada yang juga yang pertengahan dari segi penampilan, dari segi pola pikir, dari segi bergaul dengan masyarakat dan lain-lain. Karena tentu saja secara garis besar itu aliran kepercayaan itu sebenarnya terdiri dari tiga, yaitu masalah keyakinan, yaitu hubungan dia dengan Tuhan, yaitu hubungan vertikal. Kemudian masalah ibadah ritual keseharian, yaitu tetap itu kaitannya diri dia juga dengan Tuhan, ibadah vertikal ya, ibadah rutin dengan tata cara tertentu yang kaitannya hubungan dia dengan Tuhan. Dan masalah akhlak, yaitu hubungan dia dengan orang lain atau dengan lingkungan lain, dengan ekosistem ya. Jadi secara garis besar itu setiap aliran keyakinan mencakup tiga, yaitu masalah keyakinan dia dengan Tuhan, kemudian masalah ibadah ritual dia dengan Tuhan juga, kemudian yang ketiga masalah akhlak atau tata cara dia bersikap, bergaul, berpikir, bergaul dengan lingkungan atau dengan orang lain, dengan ekosistem dan dengan diri dia sendiri ya kan, manusia juga. Kemudian oleh karena itu tentu saja sebagai kita hidup di Nusantara ini yang Bhinneka Tunggal Ika, yang kepercayaan dan ritualnya berbeda-beda ya masing-masing aliran keyakinan, tetapi kan semuanya setuju bahwa standar akhlak yang baik itu sama, bahwa akhlak yang baik itu adalah yang perkataan atau perbuatan atau pola pikir yang tidak merugikan hak orang lain, yang tidak bersalah, tidak maksiat berlebihan, tidak fasik atau maksiat berlebihan,
yang merusak diri sendiri dan orang lain, dan tidak juga berbuat jahat atau curang yang merugikan hak orang lain. Itu standar akhlak baik yang berlaku umum. Semua aliran, sebuah keyakinan itu sama. Masalah keyakinan dan tata cara ibadah ritual yang berbeda-beda itu kaitannya dia dengan Tuhan, ibadah vertikal. Tapi kalau ibadah horizontal, yaitu karena kaitannya dengan akhlak, itu standarnya yaitu sama, yaitu kita tidak boleh jahat atau merugikan hak orang lain yang tidak bersalah, tidak boleh juga fasik atau maksiat berlebihan yang merusak diri kita sendiri dan merusak ekosistem lingkungan atau orang lain. Karena itu, misalkan tadi ada organisasi atau aliran yang menampung semangat keagamaan dari umatnya, itu dengan membentuk badan usaha yang banyak, dengan penampilan yang modern dan lain-lain, mungkin sampai sekarang sudah berkembang dengan pesat ya. Mereka sudah mempunyai sumber daya manusia yang bagus. Itu walaupun mereka itu ibaratnya keyakinannya murni, tidak tercampur dengan istilahnya apa itu, misalkan bahasa itunya agamanya kesyirikan, atau ibadahnya juga murni, tuntunan dan lain-lain. Itu sehingga mereka mendapat kepercayaan ya. Banyak juga masyarakat atau umat yang memberi bantuan, baik kaitannya dana, tanah, atau bantuan sumbangan tenaga, pikiran dan lain-lain ya. Itu harus disyukuri bagi organisasi itu harus tetap punya akhlak perilaku yang baik, yaitu tidak sombong, tidak rakus berlebihan. Karena toh organisasi atau aliran itu bisa kaya, bisa makmur, bisa punya badan amal usaha banyak, itu juga karena sebagian dari pemberian ya, sebagian dari pemberian umat atau warganya yang terus saja kasihan kepada mereka, yang mereka memberi sebagian tanah, sebagian uang, sebagian waktu, tenaga, pikiran untuk mereka. Jadi tidak boleh bagi organisasi atau aliran yang sudah terlanjur kaya ataupun makmur ya, modern, itu tidak boleh sombong, karena toh mereka bisa maju, bisa sukses juga karena pemberian dari warga atau umatnya. Sebagian mereka sukses itu karena diberi dari umat atau warganya yang bersimpati kepada mereka. Walaupun tidak semua, mungkin juga ada yang mereka usaha sendiri ya, tapi ada sebagian yang begitu, yang memberi kepada mereka. Jadi ibaratnya tidak boleh setelah mereka sukses, badan usahanya banyak, kemudian itu tidak boleh, akhlaknya itu tidak boleh mencari kekuasaan berlebihan, mencari harta tahta wanita berlebihan dan lain-lain, sombong dan lain-lain ya. Dan mereka juga harus ingat, karena dulu pada waktu masa mereka paceklik, masa mereka susah juga, kalau tidak karena bantuan dari warga untuk umatnya, baik dengan bantuan waktu, tenaga, pikiran ataupun harta, itu kan mereka juga tidak akan bisa maju seperti sekarang jika tidak karena dibantu oleh umat atau warganya yang berbelas kasihan, bersifat kepada mereka. Atas berkat rahmat Tuhan Allah yang Maha Kuasa juga diberi faktor keberuntungan, maka mereka semua bisa berkembang dengan pesat, bisa hidup berdampingan dengan organisasi atau keyakinan lain. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita memperbaiki akhlak ketika perilaku kita, yang tidak terlalu cinta dunia yang berlebihan ya, apalagi cinta dunia yang menyingkirkan orang lain, yang merugikan hak orang lain yang tidak bersalah, yang tidak mau menolong orang lain yang kesusahan, tidak mau memberi manfaat. Toh roda kehidupan ini berputar, jadi pas lagi kita di atas, yang menolong yang di bawah yang susah. Nanti ketika ada saatnya kita terpuruk, kita akan ditolong juga oleh orang lain. Ya, sekian saja. Ini bukan berarti saya sedang menyudutkan atau mendebat organisasi atau aliran lain. Kita hanya saling mengingatkan ya. Saya minta maaf jika ada salah kepada organisasi atau aliran tertentu. Saya sekali lagi minta maaf, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga ini hanya sebagai saling mengingatkan untuk bersabar dan berbuat kebaikan. Semoga organisasi atau aliran yang terus berkembang, memberi manfaat kepada umat dan warganya itu juga semakin jaya dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya, Firman Aditya 37. Terima kasih. Salam.